02 ingin mempresentasikan tentang Hadoop Technology. Apa itu Hadoop? Hadoop adalah kerangka kerja atau framework perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data besar big data di lingkungan yang terdistribusi. Hadoop sangat populer dalam industri teknologi informasi karena kemampuannya untuk mengatasi tugas-tugas yang melibatkan jumlah data yang sangat besar dan kompleks. Kenapa Hadoop penting? Hadoop penting karena memberikan solusi untuk sejumlah tantangan besar yang muncul dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan data besar atau big data. Ada beberapa alasan Hadoop sangat penting, yaitu 1. Skalabilitas, 2. Biaya rendah, 3. Toleransi kesalahan, 4. Analitik data besar, 5. Fleksibilitas, 6. Open source, 7. Penggunaan yang luas, dan 8. Kemampuan streaming data. Sejarah singkat Hadoop. Sejarah Hadoop bermula dari evolusi teknologi di bidang komputasi terdistribusi dan pengolahan data besar. Hadoop diciptakan sebagai tanggapan terhadap 3 tantangan utama: penyimpanan data besar, pemrosesan data besar, dan analitik data besar. Di awal tahun 2000-an, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Yahoo menghadapi masalah dengan pertumbuhan eksponensial data yang mereka hadapi. Mereka membutuhkan cara yang lebih efisien untuk menyimpan atau mengakses dan menganalisis data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsep dasar Hadoop. Di sini ada 3 konsep dasar Hadoop. 1. Distributed computing atau pemrosesan terdistribusi. 2. Data storage atau penyimpanan data. 3. Data processing atau pemrosesan data. Penjelasan dari pemrosesan terdistribusi. Terdistributed computing merujuk pada proses pemrosesan data yang dilakukan di sejumlah node komputer yang terdistribusi di seluruh jaringan atau cluster. Ini adalah konsep dasar di balik Hadoop. Pemrosesan terdistribusi memungkinkan paralelisme, yaitu kemampuan untuk menjalankan beberapa tugas pemrosesan secara bersamaan di dalam node. Hal ini mengarah pada peningkatan kecepatan pemrosesan data. Penyimpanan data. Data storage dalam konteks Hadoop merujuk pada cara data besar disimpan data dikelola. Hadoop menggunakan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Untuk tujuan ini, HDFS adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang mendistribusikan data ke berbagai node dalam cluster. Data dalam HDFS dipecah menjadi blok-blok kecil, misalnya 128 MB atau 256 MB, dan secara otomatis direplikasi di beberapa node. Ini memberikan tingkat redundansi yang tinggi dan toleransi kesalahan. Jika satu node mengalami kegagalan, data masih tersedia di node lainnya. Yang ketiga, data processing atau pemrosesan data. Data processing dalam Hadoop mengacu pada proses analisis, transformasi, atau manipulasi data besar. Proses ini sering menggunakan model pemrograman MapReduce. Data dipecah menjadi tugas-tugas lebih kecil yang dikenal sebagai map, yang dikerjakan secara paralel di berbagai node. Hasil dari tugas map ini kemudian digabungkan melalui langkah reduce. Data processing di Hadoop memungkinkan organisasi untuk menjalankan berbagai jenis analisis data besar, termasuk panggilan data, pengolahan teks, analitik prediktif, dan banyak lagi. Selanjutnya, arsitektur Hadoop. Ada 3 arsitektur Hadoop. 1. Hadoop Distributed File System atau HDFS. 2. MapReduce. 3. Komponen-komponen utama Hadoop. HDFS sendiri di sini akan dijelaskan singkatan dari Hadoop Distributed File System adalah sistem penyimpanan distribusi yang digunakan dalam kerangka kerja Hadoop. Dirancang khusus untuk mengelola penyimpanan data besar dan kompleks di lingkungan yang terdistribusi dan merupakan salah satu komponen utama dalam ekosistem Hadoop.
Berikut beberapa karakteristik dan fungsi utama HDFS. Penyimpanan data terdistribusi. HDFS memungkinkan organisasi untuk penyimpanan data dalam format terdistribusi. Skalabilitas. HDFS dirancang untuk menangani data dalam skala yang sangat besar. Toleransi kesalahan. HDFS memastikan ketahanan terhadap kegagalan perangkat keras dengan mengandalkan data. Pemrosesan. Data di HDFS dapat diakses oleh pemrosesan yang berjalan di seluruh klaster Hadoop. Efisiensi penyimpanan. Dirancang untuk penyimpanan data besar, yang berarti itu mengoptimalkan efisiensi penyimpanan daripada kecepatan akses data. Yang terakhir, sederhana dan terbuka. HDFS adalah perangkat lunak sumber terbuka, yang berarti Anda dapat menggunakannya tanpa biaya lisensi perangkat lunak tertentu. Selanjutnya, MapReduce. Pengertian MapReduce sendiri adalah model pemrograman dan pemrosesan data yang sangat penting dalam ekosistem Hadoop. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Google dan kemudian diadopsi oleh Hadoop untuk memproses data secara terdistribusi. Di sini ada dua penjelasan mungkin. Satu, model pemrograman. Model pemrograman MapReduce adalah pendekatan untuk memproses data dalam skala besar secara terdistribusi. Ini terdiri dari dua tahap utama, map dan reduce. Model ini memungkinkan pemrosesan paralel data dalam klaster Hadoop. Nah, ini contoh proses MapReduce. Tahap map. Pada tahap map, dokumen teks dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Misalnya, per baris, setiap potongan teks diproses oleh fungsi pemetaan map untuk menghasilkan pasangan kunci nilai. Misalnya, jika kita memiliki dokumen yang berisi Hadoop adalah framework terbuka dan Hadoop digunakan untuk big data, fungsi map akan dikeluarkan pasangan kunci nilai seperti ini. Contoh, dalam kurung 1,2 Hadoop tanda petik Hadoop tanda petik tutup kurung koma buka kurung 1, tanda petik adalah tanda petik buka kurung koma dan seterusnya. Tahap reduce mengambil hasil dari tahap shuffle and sort. Data menempatkan ke fungsi reduce. Misalnya, fungsi reduce dapat menghitung total kemunculan kata dengan menggabungkan nilai yang sesuai dengan kunci. Sini ada satu contohnya. Tanda petik Hadoop tanda petik titik 2 buka kurung siku 1,1 tutup kurung siku lebih dari kurang buka 2, tanda petik Hadoop tanda petik tutup kurung. Selanjutnya, ekosistem Hadoop. Nah, di sini ada 5 ekosistem Hadoop: Hive, Pig, Hubase, Spark, YARN. Hive adalah sistem pengelolaan data struktur yang memungkinkan penggunaan untuk mengeksekusi query SQL-like di atas data Hadoop. Ini sangat berguna untuk analitik data besar. Pig, platform untuk pemrosesan data besar dengan script yang disebut Pig-Latin. Ini memungkinkan pengguna untuk menyusun alur kerja data yang kompleks. Hubase adalah basis data NoSQL terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data struktur dalam klaster Hadoop. Ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan akses cepat dan terdistribusi ke data. Spark, kerangka kerja pemrosesan data cepat yang mendukung pemrosesan batch dan streaming. YARN adalah manajer sumber daya dalam ekosistem Hadoop yang bertanggung jawab untuk mengelola dalam mengalokasikan sumber daya komputasi di klaster Hadoop. Ini memungkinkan eksekusi aplikasi yang beragam di klaster yang sama. Nah, sudah sampai di masa depan Hadoop.
Masa depan Hadoop masih sangat relevan dalam dunia data besar. Meskipun ekosistem teknologi dan tren terus berkembang, di masa depan, beberapa perubahan dan perkembangan yang mungkin terjadi dalam ekosistem Hadoop adalah sebagai berikut. Konvergensi dengan teknologi terkait, pemrosesan data real time, optimasi efisiensi, dan kemampuan analitik selanjutan. Studi kasus contoh penggunaan Hadoop dalam industri. Ini ada 3 contoh penggunaan Hadoop dalam industri. 1. Manufaktur. Pemeliharaan perangkat industri seperti menghindari gangguan yang tidak terduga. Analisis kualitas produk. Hadoop membantu dalam menganalisis data kualitas produk untuk memastikan produk yang memenuhi standar kualitas. Perbankan dan keuangan. Manajemen risiko, pendeteksian penipuan, pemerintahan, analisis data publik untuk menganalisis data publik termasuk data cuaca, demografi, dan data kriminal. Kesimpulan, jadi Hadoop memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan data besar dengan cara yang efisien, skalabel, dan ekonomis. Dengan semua keunggulan yang ada, Hadoop terus menjadi elemen penting dalam strategi data besar organisasi. Ini membantu mereka untuk mengelola, menganalisis, dan memahami data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang sangat penting untuk mengambil keputusan yang cerdas dan kompetitif. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan informasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.